Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuki hari ke-19 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata para ulama, Ramadan itu qasirun la yahtamilut taqsir. Ramadan itu tidak terasa cepat, dia pendek. Usianya, umurnya pendek, ya. Dalam 1 tahun hanya 29 atau 30 hari kita diminta untuk berpuasa. Maka itu la yahtamilu taksir, jangan sampai kita mengurang-ngurangi nilai ibadah Ramadan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan, menyia-nyiakan kesempatan yang pendek dan singkat itu di bulan Ramadan. Ya, ini sudah hari ke-19, padahal rasanya baru kemarin kita mulai berpuasa, cepat. Wa uburuhu wa qudumuhu uburun la yaqbalu al-futur. Kedatangan Ramadan itu hanya selintas, hanya melintas, hanya transit, ya. Maka kita nggak boleh leha-leha, tidak boleh futur. Karena sifat orang transit dalam perjalanan itu nggak boleh lalai. Kalau lalai, ya ngantuk sedikit, santai sedikit, bisa ketinggalan kereta, bisa ketinggalan pesawat. Sudah diumumkan tapi nggak dengar, pura-pura nggak dengar atau sibuk dengan urusan masing-masing. Maka itu kita khawatir, ya sudah 19 hari Ramadan ini, ya amal-amal kita ini belum meningkat, belum menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu di antara 11 bulan yang lain, ya, itu seperti halnya Nabi Yusuf di antara 11 bintang. Ya, Nabi Yusuf itu pernah mimpi 11 bintang. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya yang jumlahnya ada 11. Ya, jangan kita jadikan Ramadan seperti, ya, Nabi, saudara-saudara Nabi Yusuf itu memperlakukan Yusuf itu. La taqtuluhu wa la tulquhu fi ghayabatil jub wa la tashruhu bi thamanin bakhsin. Jangan kalian membunuh Ramadan sebagaimana saudara-saudara Yusuf membunuh saudaranya. Jangan kamu lemparkan Ramadan itu ke dalam sumur sebagaimana saudara Yusuf melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Jangan kamu jual Ramadan seperti halnya saudara-saudari Yusuf menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ya, Ramadan ini nggak bisa kita buat murah. Ya. Diskon pahala itu artinya kita diberikan keberlimpahan pahala. Bukan berarti diskon itu pengurangan nilai Ramadan. Bukan. Ya, dengan semakin banyaknya kesempatan kita untuk meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai sarana buat kita semua untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, inti ibadah Ramadan ini adalah, ya, yang paling pertama sekali adalah menyelisihi hawa nafsu. Karena puasa itu melawan hawa nafsu, melawan nafsu makan, melawan nafsu untuk minum, melawan nafsu untuk berhubungan seksual, melawan nafsu untuk cenderung hati kita, ya, mengerjakan hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan juga kadang-kadang kita cenderung. Maka itu kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri, al-imsak. Menahan diri,
meninggalkan perbuatan yang halal, makan, minum, hubungan seks dengan pasangan, ya, itu halal. Untuk apa tujuannya? Supaya kita bisa lebih menahan diri ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang haram. Sebab kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan selama sebulan penuh, ya, terutama di siang hari dalam waktu tertentu, apalagi perbuatan yang haram yang memang asal hukumnya haram sudah. Nah, itulah esensi ketakwaan kita kepada Allah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitab Raudhatul Muhibbin, menyelisihi hawa nafsu itu akan membuat seorang hamba sampai kepada derajat jika dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan semua permintaannya. Allah akan penuhi semua hajatnya, berlipat-lipat dari hawa nafsu yang dia tinggalkan. Ini rahasia. Ini rahasia kekuatan ibadah puasa ini. Ya, kalau kita betul-betul, ya, menyelisih hawa nafsu kita, lalu kemudian dengan amal soleh kita meninggalkan hawa nafsu kita ini, ya, kita akan sampai kata Imam Ibnu Qayyim kepada derajat ketika kita bersumpah dengan nama Allah, ya, maka Allah pasti akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Lihatlah, nah ini beliau mengambil contoh bagaimana kelapangan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Nah, tadi kalau saya awal mengatakan, ya, jangan kita perlakukan Ramadan seperti halnya saudara-saudara Yusuf memperlakukan Nabi Yusuf. Ya, coba lihat kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bagaimana Allah memberikan kelapangan kepada Nabi Yusuf alaihissalam setelah beliau keluar dari penjara. Ya, keluar dari penjara itu derajatnya Yusuf itu diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jadi orang kepercayaan raja, dia menjadi tumpuan masyarakat rakyat negeri Mesir. Ya, siasatnya, kebijakan ekonominya itu menyelamatkan, ya, orang satu negara. Ya, bahkan bukan satu negara, ya, wilayah yang lain di sekitar Mesir seperti Baitul Maqdis, tempat orang tuanya Nabi, orang nyawanya Yusuf, yaitu Nabi Yakub dan saudaranya, itu terdampak dan mereka juga terselamatkan. Kenapa? Mereka minta bantuan kepada Raja Mesir, bantuan logistik, dan itu terpenuhi semua. Jadi memenuhi swasembada pangan untuk rakyat Mesir dan masih lebih bisa memberikan bantuan kepada rakyat di negara-negara lain yang membutuhkannya. Diangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, apa saja yang diinginkan dipenuhi. Ya, dia punya fasilitas extraordinary yang diberikan oleh statusnya sebagai pembesar negeri Mesir. Kenapa? Karena beliau itu keluar penjara, sebelumnya beliau itu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Ya, digoda sama perempuan cantik, nggak mempan. Itu berkah. Ya, digoda oleh istri majikannya, nggak berhasil. Itu luar biasa. Ya, coba kalau laki-laki normal, laki-laki biasa seperti kita, ya, diuji seperti itu banyak yang tidak lulus ujian. Ya, maka itu mari kita senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan tema kita tentang Ramadan dan kepedulian sosial ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, juga memiliki hubungan yang erat. Ya. Nah, salah satu maqasid ibadah puasa, selain tadi yang pertama, menyelisihi hawa nafsu. Ya, yang kedua adalah bagaimana puasa ini menciptakan solidaritas. Ya, menanamkan rasa sayang, ya, rasa peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kepada saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, karena satu dan lain hal. Ya, pada dasarnya Allah itu telah membagi rizki kepada semua hamba. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Bukan manusia yang membagi rezeki untuk sesama manusia, tetapi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka yang
yang tidak berkecukupan atau yang membutuhkan pertolongan kita. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, kenapa rahasia ada, ya, ada disebutkan fakir miskin, anak-anak yatim, ya, ibnu sabil, orang-orang terlantar, itu harus diberikan bantuan dan pertolongan, dan itu sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Al-Baqarah disebutkan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah, ya, wa anfaqu ma razaqnahum. Ya, kemudian apa? Memberikan bantuan kepada fakir miskin, ibnu sabil, ya, anak yatim dan seterusnya. Jadi itu adalah definisi keimanan, gitu. Subhanallah. Maka ketika Nabi SAW, ya, pertama datang ke Madinah setelah hijrah, apa yang beliau canangkan? Ya, beliau mencanangkan bagaimana kita merekat kepedulian sosial. Ya, dalam hadis pidato Nabi pertama kali masuk Madinah, ya, ketika beliau bersama para sahabat-sahabatnya berkumpul di Madinah, menyampaikan ucapan sambutan, ya, pada saat masuki kota Madinah, ya, di momentum hijrah Nabi SAW, beliau mengatakan apa? Ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia, ya, ucapkanlah, sebarkanlah salam keselamatan. Ya, jadi jangan cari musuh. Orang Islam itu nggak boleh petantang petenteng, sombong, ya, cari musuh. Dia harus menebarkan kedamaian dan harus apa? Menciptakan kedamaian sehingga orang lain itu merasa aman dan nyaman, tenang berada di sisi kita. Al-Muslim, kata Nabi SAW, man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam itu didefinisikan adalah orang yang, ya, apabila orang lain yang ada di sekelilingnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya, lisannya itu tidak menyakiti orang, tangannya tidak suka memukul orang. Nah, itu orang menjadi aman dan selamat. Nah, itulah kategori seorang muslim. Afsus salam. Kemudian yang kedua apa? At'imut ta'am. Berikan makan kepada orang yang butuhkan. Itu. Jadi Nabi ini, Islam itu sangat apa namanya, mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Perhatikan kanan dan kiri kita. Ya, at'imut ta'am, berikan makan. Maka Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis? Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau tidur pada malam hari sementara tetangganya lapar. Nah, itu. Jadi kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kalau ada tetangga kita lapar, ya, sementara kita tidur nyenyak, ya, udah makan enak, tapi ada orang yang tidak punya uang, tidak bisa makan, ya, ini tidak diperhatikan. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemimpin di masyarakat, tanggung jawab kita per orang, per individu ini harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan kemiskinan. Ya, masalah kemiskinan ini sebenarnya itu adalah gabungan rahasia antara takdir Allah dengan apa? Ada rahasia di balik itu semua. Supaya apa? Kita yang diberikan rezeki kecukupan oleh Allah, itu memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang tidak berkecukupan. Supaya apa? Hidup ini seimbang, ada keseimbangan. Ada keseimbangan di alam semesta. Maka ada kaya, ada miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Ya, ada raja, ada rakyat, pemimpin, ada rakyat, ya. Ada apa namanya, orang yang berkebutuhan khusus, ada yang normal. Itu semua diciptakan oleh Allah untuk apa? Keseimbangan supaya kita apa? Saling peduli. Kita saling menjaga, kita saling mengasihi. Ya. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bisa menjaga kondisi ini, maka lahirlah masyarakat yang baik, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang saling peduli satu dengan yang lain. Itulah fitrahnya Islam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wasilul arham. Jaga, perkuat tali silaturahim. Silaturahim ini.
ya, dengan teman sejawat, dengan tetangga, dengan apa namanya orang lain, kita harus jaga. Makanya kita bertemu orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, Rasulullah SAW menganjurkan kita apa? Untuk mengucapkan salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan salam kedamaian. Ya, supaya orang senang, orang merasa aman, merasa kemudian kita berikan senyum. Ya, sedikit-dikitnya sedekah itu adalah memberikan senyum kepada orang lain, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Ramadan ini salah satu tujuan puasa adalah menciptakan kepedulian sosial. Kita merasakan lapar, ya, dari pagi sampai sore, merasakan apa namanya perut kita ini eh, menahan diri, ya, dari rasa lapar, dari rasa dahaga, dan itu yang dialami oleh orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang tidak memperoleh rezeki setiap harinya, ya. Kadang-kadang mereka harus puasa, ya, karena apa? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah, kita merasakan itu. Maka diasah kepedulian kita di bulan suci Ramadan dengan cara apa? Berpuasa sebulan penuh. Ya. Maka itu Rasulullah SAW dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, kata Ibunda Aisyah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah itu berlipat-lipat, ya, bertambah banyak ketika di bulan Ramadan. Wa kana ajwad minar rihil mursalah. Sehingga kedermawanannya itu dirasakan oleh orang lain itu lebih besar daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Ya, itu artinya apa? Sedekahnya Rasul, ya, banyak, sering, dan apa namanya dirahasiakan, diam-diam, gitu ya. Itu ibaratnya angin sepoi-sepoi itu seperti itu. Kita merasakan dampaknya, ada angin. Sedang berteduh di bawah pohon, sedang berteduh di dalam masjid, ada AC, mengeluarkan angin yang berhembus, ya, nyaman, ya, sejuk, gitu ya. Kita merasakan dampaknya, tapi nggak kelihatan wujudnya. Dan itu terjadi terus, ya. Kenapa? Rahasianya karena kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, hina yalqahu Jibril. Nabi itu kenapa di bulan Ramadan lebih dermawan? Itu karena beliau gembira. Setiap malam malaikat Jibril turun, ya, menyapa Nabi dan bertadarus Al-Qur'an. Karena hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Wadzalika fi kulli lailah. Beliau bersama malaikat Jibril itu tadarus Al-Qur'an, ya, mendengar, menyimak bacaan, lalu kemudian mengoreksi bacaan, ya, kita membaca didengarkan oleh orang, disimak, dikoreksi oleh orang. Nah, itu tadarus. Nah, ini salah satu cara apa? Menjaga kemurnian Al-Qur'an. Mengisi Ramadan ini dengan apa? Tadarus Al-Qur'an. Ini nilai-nilainya dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, karena gembiranya Rasulullah bisa bertemu, bisa bertadarus Quran dengan malaikat Jibril setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan, maka beliau, ya, sedekah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dirahmati Allah. Jadi tujuan utama puasa ini jelas terlihat, ya, untuk menanamkan apa? Menanamkan kepedulian sosial, insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu biasa di masyarakat kita apa namanya penggalangan zakat, infak, sedekah, ya, di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan. Kenapa? Ada satu hadis, ya, dari Nabi SAW mengatakan afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik, ya, yang paling mulia sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena dilakukan pada saat kita menahan diri dari lapar, melawan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi juga kadang hawa nafsu, ya,
mendorong kita untuk apa? Menahan diri supaya apa? Nyimpen uang, nyimpen harta, ya, pelit, ya, tidak peduli kepada orang, itu. Nah, maka itu apa? Disinilah di bulan Ramadan itu kita diajarkan oleh Nabi SAW, bukan hanya kamu jangan puasa itu hanya menahan lapar, menahan dahaga, tapi lepaskan, ya, keluarkan, ya, rizki kamu, ya, di bulan Ramadan. Kalau tadi puasa menahan lapar, haus itu tidak mengeluarkan, ya. Artinya kita tidak konsumsi makanan dan minuman. Tapi kalau harta yang ada pada sisi kamu, kata ini pesan dari Nabi SAW, ya itu jangan ditahan-tahan. Ya, kamu boleh menahan diri tidak makan, tidak minum, tapi kalau harta jangan ditahan. Nah, itu mafhumnya, ya, dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan, perbanyak infaknya, perbanyak sedekahnya, berikan kepedulian kamu kepada fakir miskin sebagai cara untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW itu menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai hamba-hambanya yang peduli kepada kondisi sosial di tengah masyarakat, ya. Ya, dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan, ini tentu dengan bahasa kiasan, ya. Aku sakit tapi hamba aku tidak menjenguk aku. Ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya bukan Allah itu sakit seperti manusia. Allah itu menggambarkan bahwa kalau ada saudara kamu yang sakit, ya, yang yang kekurangan, ya, kamu harus perhatikan. Kalau kamu ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, maka perhatikanlah orang-orang papa yang ada di sekeliling kamu itu. Orang sakit, kamu harus kunjungi. Ya, maka itu ada keberkahan di situ. Orang yang tidak punya, ya, itu harus apa? Orang yang telanjang harus kamu beri apa? Pakaian. Orang yang tidak punya, orang yang kelaparan kamu harus beri makan. Itu sama saja kita sedang, ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah itu bukan hanya sujud, ya, bukan hanya ruku kepada Allah, ya, ketika kita sholat, ya. Ibadah itu bukan hanya baca Quran, berzikir, memuji Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Ya, ibadah kepada Allah itu adalah dengan memperhatikan nasib saudara-saudara kita. Ya, apakah saudara-saudara kita yang terkena musibah, terkena bencana alam, terkena wabah penyakit, ya, atau dia sedang sakit, terlilit hutang, nggak bisa membayar biaya pengobatan, ini dibantu. Ya. Bahkan jangankan yang tidak punya, ya, ada anjuran dari Nabi SAW, ya, memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dan di situ tidak dipersyaratkan orang yang buka puasa itu orang miskin, nggak ada. Siapapun yang mau berbuka puasa, kalau dia sedang singgah di masjid, dia singgah dalam satu majelis, beri. Nggak lihat dia pakai jam mewah apa enggak, ya, dia pakai baju bagus apa enggak. Semua yang berbuka puasa itu diberikan makanan. Ya. Seperti di mana? Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu kan orang umroh. Orang umroh kira-kira miskin apa kaya? Keluar biaya apa enggak? Biaya, Pak. Ya. Puluhan juta. Kalau bulan Ramadan biayanya lebih besar. Ya. Mereka datang berbuka puasa. Dilayani apa tidak? Dilayani oleh oleh pengelola Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Diberikan makanan berbuka, bahkan ada sebagian diberikan uang, dimasukkan uang itu, pecahan 100 real, bahkan ada yang 500 real. Oh, 500 real itu berarti $100 lebih itu. Ya. Itu uang buat apa? Orang yang buka puasa. Udah dikasih air zam-zam, dikasih kurma, dikasih roti, dikasih buah, ada uangnya juga, pecahan uang. Apakah melihat di situ membeda-bedakan mana yang fakir, mana yang kaya? Enggak ada. Ya. Itu pahalanya, kata Nabi SAW, man fattara sha'iman. Siapa orang yang memberikan makanan, hidangan, berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Nah, ini berlaku umum, ya.
Apakah dia puasa wajib seperti Ramadan atau puasa sunnah? Iman, puasa sunnah masuk di situ. Ya. Kana lahu mithlu ajris shaimi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala si orang yang berpuasa itu. Ya, bukan pahalanya orang puasa ini ditransfer ke kita, lalu kemudian dia kosong pahalanya, enggak. Nol nilainya, enggak. Dia tetap puasa dapat pahala penuh. Kita mendapatkan pahala seperti itu, karena apa? Karena rahmat dan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada anggapan, oh kasih makan orang berbuka puasa itu bikin orang malas. Mohon maaf, saya nggak setuju. Oh kasih makan orang berpuasa itu bikin kita pamer kemiskinan. Enggak, bukan pamer kemiskinan, siapa bilang. Itu fadilah dari Rasulullah SAW. Ya, mengajak kita untuk peduli. Orang kan kalau buka puasa kadang dia nggak sempat pulang ke rumah, ya, dia nggak sempat beli jajanan atau nggak ada toko, nggak ada orang jualan, misal sedang tutup dan sebagainya. Ya kita harus berhusnuzon, nggak boleh kita mengatakan nggak usah bikin acara buka puasa bersama, kasih makan orang-orang gitu ya. Karena itu apa namanya bikin orang malas, nggak begitu cara berpikir kita. Ya. Kepedulian itu ini untuk apa? Menjalin silaturahim, silul arham. Ya. Kita kan bersilaturahim dengan jamaah yang hadir di masjid, dengan jamaah satu anak yatim piatu, dan apa namanya karyawan. Ya. Karyawan kalau buka puasa di kantor, siapa yang ngasih? Perusahaan. Karyawan digaji nggak setiap bulan? Ada duitnya, tapi tetap ngambil makanan kan? Iya. Apa lalu kemudian itu tidak mendapatkan pahala apa namanya keutamaan memberi makan buat orang berpuasa? Tetap dapat. Walaupun Anda karyawan bergaji di sini. Ya, bahkan dapat THR tambah satu bulan gaji utuh ya. Gitu. Jadi subhanallah, ini silaturahim ya. Membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia, apakah dia orang punya ataupun orang yang nggak punya sama sekali. Ini tidak kita beda-bedakan ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina amanu. Rahmatku itu luas, maha luas ya. Jangan rahmat Allah itu disempitkan, dibikin sempit, dibikin susah. Ya, hadis Nabi sudah menyatakan jelas manfaat toroso iman, nggak dipilah-pilah mana yang puasa buka puasanya itu orang kaya atau orang miskin, itu nggak dipilah-pilah sama Rasul. Ya, siapa orang yang memberikan makanan buka puasa sudah kita tunduk kepada sabda Nabi SAW. Ya, nggak usah diartikan macam-macam atau dikait-kaitkan dengan ini itu dan sebagainya, nggak usah. Ya, itu namanya kita melawan nas dari Rasulullah SAW. Kita hendak berbagi, membuat orang bahagia itu idkhalus surur fi qalbi muslim sadaqah. Ya, memasukkan kebahagiaan kepada hati setiap muslim itu berpahala. Apakah dia orang berpunya ya atau dia orang fakir miskin yang perlu bantuan gitu. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di dalam ayat Az-Zariyat 19 ya, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Di situ disebutkan pada harta mereka itu ada hak. Ya, untuk siapa? Harta di dalam harta-harta kita ini ada hak punya orang. Maka itu konsep zakat, infak, sedekah itu dalam Islam itu kita membersihkan harta. Kenapa? Dalam harta kita itu ada harta orang lain. Harta orang lain kalau kita makan nggak kasih kepada haknya orang lain tersebut, berarti kita berdosa. Maka dalam Islam itu konsep zakat sudah sampai nisabnya, ya, kemudian ditentukan berapa persennya, apakah dia zakat harta, zakat perusahaan, zakat pertambangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat profesi, itu harus dikurangi, dikeluarkan, sebab itu harta orang. Harta orang fakir miskin yang dititipkan oleh Allah kepada Anda. Itu. Jadi konsep keadilan sosial, ya, keadilan ekonomi itu dalam Islam itu bagian dari akidah. Ya, bukan apa namanya? Bukan sebuah kemewahan, bukan sebuah apa namanya charity yang diminta oleh Allah untuk membantu. Enggak, itu bagian dari akidah.
Ya, akidah kita menyatakan bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain. Allah nitip. Jadi nggak ada yang namanya kaya miskin, itu nggak ada. Yang ada itu ada orang miskin, ya Allah ciptakan seperti itu hartanya itu sudah dititipkan kepada orang kaya. Nah, ini sebagai ujian. Apakah orang-orang kaya ini ya mau mengeluarkan haknya orang miskin dari harta mereka atau tidak? Nah, itu ujiannya di situ. Ya, jadi bukan Allah nggak kasih rezeki kepada orang miskin, sudah dikasih. Melalui siapa? Orang kaya, melalui orang yang berpunya. Ya, perusahaan itu ada zakatnya, Pak. Jangan dikira enggak. Harus ada zakat perusahaan. Apalagi barang tambang. Tambang kita Indonesia ini berapa kekayaannya? Itu ada zakatnya loh, 20%. Nah, kalau nggak dikeluarkan, ya miskin terus rakyat kita. Ya mohon maaf. Ya. Ada nggak nih zakat tambang di Indonesia 20%? Keluar nggak perusahaan-perusahaan itu keluarin? Ya, bayar royalti berapa persen cuma? Bayar pajak cuma berapa persen? Nggak ada. 20% dalam Islam itu zakat itu harus dikeluarkan. Dari harta tambang, rikas. Allah kasih begitu kaya harta di dalam perut bumi ini. Ya, kita cuma keluar modal apa? Otak sama modal untuk menggalinya. Kenapa kita nggak mau keluarkan zakat itu? Ya, padahal penghasilan dari situ lebih dari cukup untuk yang punya modal, lebih dari cukup untuk yang punya tanah, yaitu negara. 20% harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, ya dosa terus negara ini. Dosa terus perusahaan-perusahaan itu. Ya. Nah, apa imbasnya? Kemiskinan masih ada, padahal kita kaya raya. Kemiskinan masih merajalela, orang masih ngantri LPG, masih ngantri minyak, masih udah gitu masih dikurang-kurangin pula. Ya. Minyak goreng kurang lagi 200 mili ya. Isinya. LPG susah lagi, dan Masya Allah. Pertamax hilang lagi, apa namanya, diganti lagi, dan macam-macam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mari kita rasakan kita sebagai Muslim ini punya ya untuk meningkatkan apa? Meningkatkan iman dan takwa. Sebab iman dan takwa ini hal yang paling fundamental ya dalam akhlak, dalam bermuamalah, dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ya, itu diantaranya apa? Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan momentum untuk penyadaran, peningkatan kesadaran iman dan takwa kita pada Allah. Maka kita selalu mengingatkan kepada teman-teman, kepada saya sendiri, ya surat At-Taubah ayat 60 sudah jelas ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah. Ya, itu sudah ditetapkan. Zakat itu asnafnya, penerimanya ada 8. Ya. Siapa? Orang fakir, orang miskin, orang-orang yang mengurusi, fokusnya, kerjanya adalah mengurusi zakat. Nah, itu namanya amil. Dia nggak punya pekerjaan lain kecuali ngurusin itu. Maka dia harus ya dikasih zakat. Ya, kenapa? Nah, itu diambil apa berapa persenannya dari pengumpulan zakat itu, dia amil itu mendapatkan haknya. Karena dia harus fokus bekerja setahun, bekerja tiap hari untuk mengumpulkan harta, zakat, infak, sedekah. Ya makanya amil itu jangan apa namanya, jangan dianggap sebelah mata. Amil itu penting. Ya karena inilah petugas yang apa namanya diberikan amanah mengemban ya manajemen tata kelola ya pengurusan zakat, infak dan sedekah, pengumpulannya dan penyalurannya serta pertanggungjawabannya. Nah, itu berat. Maka amil itu mendapatkan bagian dari zakat itu sendiri. Kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Bagaimana kita lihat orang yang baru masuk Islam lalu kemudian diusir oleh keluarganya, nggak diakui lagi, atau dia bekerja di perusahaan keluarga dikeluarin dari pekerjaannya. Nah, ini kan perlu bantuan kita, ya. Banyak hal-hal seperti ini karena mereka menganggap ya itu tidak toleran kepada apa namanya. Kalau kita bicara toleransi, mestinya toleransi itu kepada orang yang mualaf. Ya, kenapa kita harus toleransi kepada non-muslim? Kenapa mereka yang ini tidak toleransi kepada orang yang masuk Islam? Mestinya kan itu dianggap biasa.
ya, sebagai bagian dari anggota masyarakat, dia punya hak dan kewajiban. Selama dia melakukannya, mengembannya dengan baik, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia lakukan itu. Nah ini, maka dalam kondisi seperti itu, orang-orang mu'alaf yang berbasis Islam, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan pendapatan, ya, maka dia dibantu sampai dia mandiri. Kemudian memerdekakan budak, wafir riqab, ya, merdekakan budak. Ini juga menjadi satu tujuan dari penyaluran zakat. Wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Yang terlilit hutang karena kebutuhan dasar, bukan terlilit hutang karena ingin kemewahan. Nah, itu beda, ya. Karena memang dia terlilit hutang itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia tidak mampu. Tapi kalau ingin ganti HP, minjem, ya, mau ganti elektronik, minjem, ya, pay letter lah macam-macam. Akhirnya apa? Nggak mampu bayar. Nah, yang begini-begini ini, ya, tidak mendapatkan haknya untuk dilunasi hutangnya oleh harta zakat. Ya itu silakan aja, itu keluarganya, bapaknya, emaknya suruh lunasin aja itu. Ya, jangan pakai harta zakat. Kenapa? Karena dia untuk foya-foya, minjam hutangnya, nggak mampu membalikan, ya. Tapi kalau yang meminjam, berhutang itu karena untuk kebutuhan dasar, maka ini tugas seluruh umat Islam harus membantu meringankan bebannya dan melunasi semua hutang-hutangnya. Dari mana? Dari zakat. Fisabilillah, untuk orang yang berjihad jalan Allah. Menyediakan apa? Logistik, menyediakan senjata, ya, memberikan kafalah buat anak-anak dan keluarga, anak istri yang ditinggalkan oleh si mujahid ini ketika dia berperang di jalan Allah, maka itu semua ditanggung oleh negara melalui apa? Zakat. Insya Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina itu berhak mendapatkan zakat. Karena mereka apa? Berjihad di jalan Allah, membela tanah air, ya, membela akidah, ya, melawan penjajah, itu udah masuk kategori ini. Wa fisabilillah, ya, berjihad di jalan Allah, maka kita harus bantu dengan zakat. Meringankan keluarganya, meringankan anak-anaknya yang ditinggalkan. Karena mereka fokus membela negara dan tanah air, serta membela agama, sementara mereka tidak bekerja sebagaimana layaknya kita bekerja mendapatkan penghasilan. Maka anak-anaknya, istri harus ditanggung oleh negara. Melalui apa? Zakat. Ya, kalau mereka nggak cukup di sana, ya kita bantuan dari umat Islam di luar Palestina itu harus memberikan bantuan pada mereka. Dan wa fi sabilillah wa ibnis sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini mereka juga mendapatkan santunan, ya, supaya bisa melanjutkan perjalanannya. Maka dulu di zaman misalnya Ottoman Turki, kerajaan Mamluk, di kerajaan Saljuk itu dibuat hotel, ya, namanya Karavansaray. Penginapan buat karavan, ya, di situ ada penginapan hotel yang berbayar buat pedagang-pedagang yang memang punya duit. Tapi ada juga penginapan yang diberikan gratis buat Ibnu Sabil, buat orang yang berjalan jauh, penuntut ilmu, ya, orang ulama yang mau mengajar, itu pergi keluar kota mengumpulkan hadis, mengumpulkan ilmu, ya. Nah, itu mereka diberi fasilitas gratis. Ya. Itu biasa di kota-kota dunia Islam itu ada hotel, Karavansaray namanya. Ada di Turki, ada di Mesir, ada di mana-mana, itu di Baghdad. Itu selalu ada. Jadi perlintasan jalur darat, ya, yang sudah keluar dari ibu kota misalnya berapa ratus kilometer, setiap berapa ratus puluh kilometer itu ada hotel, ya, untuk memberikan pelayanan kepada Ibnu Sabil ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.